Saya selaku Kapolresta Barelang akan langsung menyampaikan terkait adanya berita viral yang akhir-akhir ini muncul di media sosial terkait adanya tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan. Perlu kami tegaskan di sini bahwa Polresta Barelang dan jajaran akan memproses setiap adanya laporan atau pengaduan yang masuk, yang mana dua perkara yang sedang ditangani ini adalah dengan dasar adanya pengaduan atau pelaporan dari korban. Laporan yang dibuat di Polresta Barelang dan ditangani Satreskrim Polresta Barelang. LP nomor 1214 tanggal 30 Mei 2026 dengan pelapor atas nama Saudara Yeskiel Benaya. Kemudian LP selanjutnya itu di Polsek Bengkong yang dilaporkan di Polsek Bengkong dengan LP nomor 86 tanggal 4 Juni 2026 dengan pelapor atas nama Saudara Ratna Erna Aprilianti. Jadi LP ini selisih lebih kurang dari LP yang dibuat di Polresta Barelang. Seperti yang beredar di media sosial bahwa diawali pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 sekira pukul 10 malam, korban YBC bersama dengan 3 orang temannya, 1 laki-laki dan 2 perempuan, datang ke homestay Mimi Koko yang mana mereka menyewa kamar nomor 7, yang mana di sana korban YBC bersama teman-temannya meminum minuman alkohol berupa 1 botol whisky drum dan 1 botol bir bintang. Sabtu tanggal 30 Mei sekira pukul 2 malam, kedua teman perempuan YBC dan MA hendak pulang dan keluar dari kamar turun, dan dari kamar turun menuju ke parkiran motor yang mana saat itu korban YBC mengejar hingga bawah dan mencoba menahan untuk dia pergi, dan terjadi cekcok antara korban dengan teman perempuannya. Kemudian salah satu tersangka merupakan pekerja di homestay yang berinisial AS menegur korban, yang mana korban YBC tidak terima sehingga terjadi cekcok. Kemudian korban YBC menuju lobi homestay dan di sana korban dipukul secara bersama-sama, dikeroyok oleh 7 orang. Kejadian adanya penganiayaan terlebih dahulu dari luar homestay, kemudian berlanjut ada pengeroyokan di dalam. Kronologis kejadian untuk di Polsek Bengkong, kamar nomor 7 lantai 2 bersama 3 orang temannya, 1 orang laki-laki dan 2 perempuan yang tidak saya kenal, sedang ribut di dalam kamar serta suara musik dari TV yang cukup keras. Kemudian saya naik ke lantai 2 untuk menegurnya, dan saat itu pelaku merespon dengan baik dengan meminta maaf. Lalu sekitar pukul 23 saya kembali lagi menegurnya karena mendengar suara musik yang cukup keras sehingga mengganggu tamu lain, dan pelaku pun mengecilkan suara musik dari TV. Pada pukul 00.30 saya kembali mendengar suara ribut mulut, ini menurut keterangan dari si pelapor, dan musik yang keras serta suara pintu dibanting, dan saya diminta oleh bos saya untuk menegurnya kembali. Kemudian sekitar pukul 1.30 setengah 2 malam, saya bersama korban Andika Saputra. Andika ini yang menjadi korban untuk kasus penganiayaan sedang duduk-duduk di parkiran. Saya lihat pelaku turun di lantai 2 bersama teman wanitanya dan lagi ribut mulut. Lalu sekitar pukul 2 pelaku menghampiri saya dan korban Andika sambil mengatakan, "Siapa yang negur adik-adik saya tadi?" Saya jawab, "Kalian tolong hargai yang lain, karena yang nginap di sini bukan kalian saja." Pelaku menyampaikan, "Saya bayar di sini, terserah saya mau ngapain." Hingga kemudian ia menepuk punggung korban Andika sebanyak 2 kali sebelum mengatakan, "Ya kan bro?" Dan ketika ia menepuk punggung korban yang ketiga kalinya, tangan pelaku langsung ditangkis oleh korban, dan pelaku langsung menarik tangan kanan korban dengan tangan kirinya. Kemudian tangan kanannya langsung memukul ke arah pipi kiri korban sebanyak 1 kali, hingga kemudian antara pelaku dan korban berkelahi. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka robek pada bagian telinga kirinya dan lebam pada bagian pipi kirinya. Ini ada kejadian pertama yang pada saat di luar homestay. Ini adalah pelaku yang tidak menggunakan pakaian.
Nanti terlihat di sini luka korban juga terlihat di dalam video ini. Jadi mungkin terlihat di sini korban pun dalam kondisi seperti masih dalam pengaruh alkohol. Kita telah melakukan penangkapan terhadap 6 orang, dilakukan penangkapan, 1 orang menyerahkan diri. Total 7 orang sudah kita lakukan proses terhadap perkara ini. 7 orang sudah kita proses. Sebagai informasi buat rekan-rekan bahwa berkas perkara sudah dilimpahkan ke jaksa dan insya Allah dalam waktu dekat akan segera P21 segera kita tampilkan. Sebelum kita berproses pidana ini sudah kita lakukan upaya mediasi sesuai dengan aturan KUHP yang baru. Kita kedatangan restoratif justice tapi tidak menemui titik temu. Mau nggak mau penyidik terus memproses hingga pelimpahan ke jaksa yang nantinya akan menunggu P21-nya dari jaksa. Berjalannya proses ini, Bengkong pun menindaklanjuti pengaduan yang diadukan oleh pelapor di Polsek Bengkong. Kemudian beberapa yang lalu telah dilakukan penangkapan dan penahanan. Yang mana proses penahanan itu pun ini sudah dilalui dengan mekanisme pemeriksaan saksi sampai dengan gelar perkara. Cukup unsur didukung tadi alat bukti yang tadi saya sampaikan di video, makanya kita dapat penahanan. Saya tegaskan di sini tidak ada yang namanya kriminalisasi. Ya, saya pastikan di sini tidak ada yang namanya kriminalisasi, korban menjadi tersangka dan lain sebagainya, tidak. Kami pastikan di sini bahwa penanganan kasus ini sesuai dengan prosedur yang berlaku, aturan hukum yang berlaku. Barang bukti beberapa yang kita lakukan penyitaan, ada beberapa barang bukti dari pakaian, kemudian 1 unit flash disk merek SanDisk warna hitam merah, yang mana di sini ada rekaman CCTV kejadian di lokasi. Handphone juga ada yang kita lakukan penyitaan, termasuk BBM disita di Polsek Bengkong pun ada flash disk yang berisi rekaman CCTV di TKP. Tindak pidana dan pasal disangkakan untuk perkara yang di Satreskrim kasus pengeroyokan disangkakan dengan pasal 262 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Untuk yang ditangani Polsek Bengkong pasal 466 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3. Sekali lagi saya tegaskan di sini, Polresta Barelang, kami dan Polsek Bengkong menangani ini karena adanya pengaduan, dan ini saya tegaskan di sini, LP ini tanggal 30 Mei. Ini sekarang udah bulan Juli. Ini yang ditangani Barelang, Satreskrim. Yang ditangani Polsek Bengkong ini LP tanggal 4 Juni. Jadi di sini tidak ada rekayasa sama sekali, rekan-rekan. Jadi di sini kami tegaskan tidak ada rekayasa, murni karena ada pengaduan dari korban. Dalam konteks mediasi, tentu kami sesuai dengan KUHP terbaru, kami mengedepankan RJ. Namun RJ itu penyidik sudah berupaya semaksimal mungkin dan bahkan memberikan uang para pelapor dan pelapor untuk mediasi. Namun kami secara mendalam memang apa penyebab tidak ketemu itu mungkin para pihak lah itu mengetahui apa sih sebenarnya, sehingga kami hanya menampung kalau memang ada hal-hal yang perlu disepakati, ayo kami tampung di penyidik. Namun sampai saat sekarang ini bahkan berkas perkara sudah kita limpahkan kepada jaksa penuntut umum, belum ada kesepakatan yang dikatakan dalam tadi. Kami berpesan tolong jangan hanya beropini tanpa menunjukkan bukti kepada kami.